kamu yang bantah. Ini Yesus bilang nih. Kalau tadi jelaskan dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13, ada juga itu di Ibrani 3 nomor 1. Dipertegas lagi oleh Yesus dalam Yohanes 13 ayat 16 itu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, yang hamba ini tidak mungkin sudah bercampur. Justru Yesus itu sebagai manusia yang taat takluk kepada hukum Taurat. Ajaran-ajarannya ini secara gamblang melihat bahwa Kristen ini jauh terpesong daripada ajaran Yesus. Bukan aku yang bilang. Coba perhatikan Bible Anda. Terkait dengan ketuhanan saja. Ketika kamu merubah-rubah Tuhan dengan ingin mendudukan Yesus sebagai Tuhan, maka coba definisikan dulu apa ini Tuhan, Bang. Tuhan menurut KBBI sesuatu yang dipuja, yang disembah, tempat mengabdi yang maha kuasa. Sehingga kalau ada literasi dari kekristenan bilang itu adalah penguasa, Bang, saya mau tengok kamus dari mana diambil itu. Karena ternyata itu buatan Kristen. Tuhan itu penguasa. Ya kan? Buatan Kristen tuh. Sementara Tuhan dalam KBBI adalah yang maha kuasa, bukan penguasa. Nah, kenapa diambil itu dasarnya? Karena sekali lagi berbalik kepada berangkat tentang Yesus ini dituhankan. Namun sayang sekali, Bang, ini tidak disepakati oleh 5 oknum. Yang pertama yang tidak menyepakati Yesus itu Tuhan adalah mamanya. Sebab dia yang melahirkan Yesus, yang memberi Yesus makan, ya semuanya lah yang mengatur Yesus, mamanya. Tapi tidak pernah kemudian mamanya memanggil dia Tuhan. Tapi kamu Kristen yang menuhankan dia yang beribu batu jauhnya. Kedua, yang tidak menyepakati Yesus ini Tuhan adalah Bapa yang mengutusnya. Sehingga tidak pernah kemudian Bapa itu memberi wahyu firman kepada manusia agar dituhankan anaknya ini, yang utusannya ini. Yang ketiga yang tidak membenarkan Yesus itu Tuhan adalah Bible kamu. Di dalam Bible kamu, Yesus itu hamba Tuhan, utusan Tuhan, yang tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi tidak membenarkan ketuhanannya. Yang keempat, yang tidak menyepakati Yesus itu adalah Tuhan, adalah murid-muridnya yang ada langsung menyaksikan Yesus. Yohanes 17 nomor 3 misalnya. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa Yesus itu diutus. Kenapa kamu Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Dan yang kelima, yang tidak sepakat Yesus ini dituhankan, adalah penulisan-penulisan yang sangat gamblang jelas di mata kita. Jadi kami, Bang, mohon maaf, kami bukan membaca-baca Bible ini karena mencari salah, enggak. Bukan mentafsir, sebab itu bahasa Melayu. Tetapi kalau kemudian supaya fair, silakan, Bang, kami di Islam akan sangat mengalu-alukan orang teman-teman Kristen mencari salah di Al-Quran. Kalau memang kamu mampu, karena itulah saran dari Allah. Kalau mereka ragu tentang Al-Quran kata Allah, maka suruhlah mereka membuat semisal satu ayat saja seperti Al-Quran, atau kumpullah di dunia ini pendulung mereka selain Allah. Jadi saya kira gitu aja dulu supaya jangan kepanjangan. Baik. Kembalikan kepada moderator. Saya boleh berbicara, Bang? Ya, silakan Bang Immanuel. Ya, jadi masalah Tuhan itu hamba, tadi hamba ya, masalah hamba ya. Ya. Jadi kita berpatokan ke Ibrani 2 ayat 14. Di situ dikatakan karena anak-anak ini terdiri dari daging dan darah, maka dia Tuhan ya, maka dia huruf besar dia Tuhan sendiri juga mengambil bagian dalam keadaan mereka sebagai manusia. Manusia itu kan hamba. Manusia itu hamba. Karena Tuhan sudah mengambil bagian kemanusiaan manusia, makanya dia menjadi hamba. Dikatakan di sini, sehingga melalui kematiannya dia membinasakan si iblis yang berkuasa atas kematian atau maut. Jadi Yesus Tuhan yang datang dalam wujud manusia itu mengambil rupa hamba. Dia mengambil wujud manusia untuk membinasakan iblis yang berkuasa atas kematian. Jadi setiap orang yang masuk dalam beriman kepada Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang menjadi hamba, maka kematian dan kebangkitannya adalah bagian bagi manusia yang percaya. Misalnya begini, saya mati, saya pasti yakin bahwa saya masuk surga karena saya percaya kepada Dia, Tuhan yang mengambil bagian hamba, bagian kemanusiaan sebagai hamba. Dan
melalui kematiannya ia membinasakan si iblis yang berkuasa atas maut. Jadi bagi abang yang tidak mempercayai Yesus, Tuhan menjadi manusia, itu hamba, Anda masih tetap ada di dalam kematian. Anda masih ada di dalam kuasa maut. Artinya saat Anda mati, Anda akan mati dalam neraka, tidak mempunyai hidup. Itu. Jadi hamba itu adalah manusia. Hamba itu manusia. Makanya dia datang mengambil wujud kemanusiaan manusia. Di sini dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak ini terdiri dari daging dan darah, maka dia, Tuhan sendiri, mengambil bagian dalam keadaan mereka sebagai manusia, hamba, sebagai hamba. Manusia itu hamba, sehingga melalui kematian hamba ini, Tuhan yang menjadi manusia, dia membinasakan si iblis. Mantap. Yang berkuasa atas maut. Siap. Mantap. Itu Tepuk aja, tangan Bang. dulu ya. Siap, kita tepuk tangan dulu. Ya. Mantap. Mohon maaf, sapa izin. Mantap, Kita ya. mau baru ya, Bang Ben Abraham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bang Ben ya. Assalamualaikum. Bang Ben Abraham, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya lanjut. Ya, silakan Bang Al Hidayah tadi dari mau apa? Bang Al Hidayah mau menanggapi dari Bang Immanuel. Silakan Bang Al. Ya, aku sebentar aja ya. Langsung aja aku, Bang Immanuel. Ibrani itu tulisan siapa, Bang Immanuel? Ibrani itu yang kamu baca tadi tulisan siapa? Aku mau tahu nih. Immanuel, tolong buka mute-nya. Ibrani tadi yang barusan kamu baca itu tulisan siapa itu? Itu Ibrani tulisan Paulus. Berarti kamu Wahyu ini dari menuhankan Yesus ikut arahan Paulus gitu. Bang, kalau Anda mengatakan begitu, saya bisa balikin kepada Anda. Silakan. Hadis itu buatan siapa? Ya, silakan Hadis itu kalau ada buatan hadis siapa? yang menyuruh kami menuhankan Rasulullah. Tidak, saya katakan yang menulis hadis itu siapa? Semua menulis Yang itu menulis manusia. yang menulis Quran itu siapa? Tapi Yang menulis arahan Quran itu, itu siapa? Bang, Saya balikan. arahan sehingga gini, Manuel. Saya balikan dalam kepada Al-Quran, Anda. Bang Immanuel, pelan-pelan aja Bang Immanuel. Saya Santai, balikan Bang, kepada santai, Anda. Yang menulis Quran itu siapa? Semua yang menulis kitab itu adalah manusia, tapi isi dari kitab itu adalah wahyu Tuhan. Nah, sekarang yang aku Siapa? Saya koreksi katakan adalah siapa yang Manuel, menulis? santai, Siapa santai. yang menulis Quran? Iya, pelan-pelan Bang Santai, udah aku jawab Immanuel. tadi. Pelan-pelan. Sekarang kamu tahu tidak dasar berpanjangan berdebat ini karena ada surat-suratnya Paulus ini yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Pertama, sekarang Anda coba kita cross mengatakan check. Anda mengatakan begitu. Iya, Anda oke, mengatakan kita cross check ya. Ibrani. Sekarang Ini bisa diskusi enggak nih? Sekarang saya balikan kepada Tadi Anda. tadi Siapa Anda yang menulis bicara Quran? diam. Bang Immanuel, saya mohon saya mute dulu Anda ya. Aduh. Tadi Anda bicara diam. Iya, Bang Immanuel, satu-satu. Gantian. Silakan Bang Al-Hidayah. Iya, silakan. Kenapa kepanasan nih? Aku mau tahu sejak. Jadi gini ya, Emmanuel ya, santai ya. Roh Kudusnya ditahan sedikit, Bang. Katanya ajaran kasih. Belum aku tampar loh pipimu, Bang. Padahal aku pun kini aku mau tampar kau nih. Santai aja. Nah, sekarang gini, Emmanuel. Ketika Paulus mengatakan dia telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, aku mau tanya kamu nih, sebagai orang-orang yang menuhankan Yesus mengikut ajaran Paulus nih, di mana Yesus pernah ngomong bahwa dia akan menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa? Hah? Kasihan loh Yesus itu, Yohanes 1 kamu ayat fitnah 1 selamanya loh, itu menjelaskan. anak orang loh. Kamu tidak pernah mikir, Yohanes anak 1 orang, bayangkan ayat kalau 1. anakmu nanti difitnah orang jadi Tuhan gitu, apa perasaanmu, Bang? Yesus itu anak Tadi Maria saya jawab, gitu. Saya jawab. Boleh saya jawab? Ah, silakan. Di mana Yesus Tadi kamu bilang bahwa dia mengatakan- akan menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa? Dengar dulu. Ciri-ciri Tuhan itu apa? Karakteristik Tuhan itu apa? Dia Ya, bisa kalau Kristen mengampuni ada dosa. gigi, buli makan ya. Kalau Yesus tidak. bilang Tuhannya tidak terlihat, Yohanes 5:37. Karakteristik Tuhan itu apa? Bisa Kritik mengampuni Tuhan itu dosa. kalau Kristen ada gigi. Dengar dulu, Kalau Yesus dengar bilang dulu. Tuhan Bisa tidak terlihat. mengampuni dosa. Udah. Dengar dulu. Dengar dulu. Karakteristik Tuhan itu bisa mengampuni dosa. Baik, Dia yang awal dan yang akhir. baik. Oke. Dia Di yang mana Yesus berkuasa. bilang dia mengampuni dosa kamu? Kristen? Dia bisa mengampuni dosa. Ya, di Bukan mana batu Yesus yang bilang dia mengampuni tetapi dosa Kristen? Tuhan yang mengampuni dosa.
batu tidak Iya, bisa di mana mengampuni Yesus dosa. bilang dia Tuhan mengampuni yang dosa mengampuni dosa. Kristen. Karena di Yohanes 5:30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Katanya kamu itu baca Alkitab, kamu nggak pernah. Iya, nggak sekarang baca. ini kan aku uji kamu. Yesus mengampuni dosa. Yang kamu ditanya adalah, Yang kamu tahu kan batu mengampuni dosa. Yang aku tanya tadi, ketika kau bilang bahwa Yesus itu telah dibuat oleh Paulus jadi Tuhan. Nah, Tidak. ketika Paulus mengatakan Kami untuk tidak itulah dia pernah mati dan hidup mengatakan- kembali supaya dia menjadi Tuhan, ya aku tanya di Kami mana Yesus tidak ngomong pernah- begitu? Kami tidak pernah mengatakan Bukan ciri-ciri bahwa dosa dulu, Bang. karakteristik Tuhan itu ada pada Yesus, karakteristik iblis ada pada Allah. Baik, oke, baik. Aku tanya kamu ya, anaknya Maria itu ya Tuhan atau bukan? Kamu nggak paham ini, jangan. Makanya kamu pakai kasih paham. pikiran Islam. Kan aku nanya nih, Kamu anaknya jangan Maria itu pakai Tuhan pikiran bukan? Islam. Kamu jangan pakai pikiran Islam memahami Saya tidak Alkitab. memakai pikiran Islam di sini, saya nanya Kamu- sama Anda. Coba kamu Yesus baca itu anak Maria itu 2. Tuhan atau bukan? Ibrani 2. Ibrani di sini kan ambil ayat 12. Katanya kepada Elohim, aku akan memberitakan namamu, nama Yahweh ya, bukan Allah ya. Pertanyaannya dari Kepada mana saudara-saudara Paulus dapat wahyu itu? Dan di tengah jemaat aku akan memuji-muji engkau dan aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan Baik, lagi Emmanuel. lihatlah, inilah Emmanuel. aku bersama anak-anak Elohim berikan Emmanuel. kepada aku, karena Di anak-anak ini manakah terdiri dari Paulus Dakam. mendapat wahyu itu? Kalau pertanyaanmu itu saya balikkan, kamu nggak bisa jawab. Dari manakah Paulus Di mendapat wahyu mana itu? ya. Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Asik menghujat aja ya. Menghujat aja. Immanuel, Di Anda kalau mana? mau menghujat, Di mana? diam dulu. Anda kalau mau naik ke sini hanya menghujat, lebih baik Anda turun, cium pantat pendeta Anda, ya Bukan kan? menghujat. Kalian terus? kalian yang malu. Nah, Manuel. cium, Anak Batak. ya sudah, Aku cium yang pantat laporkan ya. pendetamu kau. Aku yang laporkan anak Batak. Kalau kalian mau laporkan silakan. Kenapa itu kok bisa aku baru? Kalau lagi glory, kalau bisa diskusi dengan baik. Kalau enggak, tengoklah kau. Santai aja lah dari kalau dia. dari tadi narasumber di room ini apakah baik menerima Udah nggak usah yang kalian dia dari narasikan? tadi, udah Banyak cara. dia dari Narasi tadi itu dari sudah menghujat. para Glory, diam dulu. Shh, diam dulu. Hah, dari tadi temanmu itu menghujat. Itu artinya orang udah kalah argumentasi begitu, sudah kalah data begitu. Lanjut. Nggak usah Pada anu. bagaimana? Nggak usah menghujat, nggak usah. Lanjut. Jabat dulu kita, Bang. Jabat tangan dulu, Bang. Ah, santai ya, diskusi ya. Santai aja. Kenapa langsung kejang-kejang ini? Hujat. Kan kami Tidak nanya ada yang nih. kejang-kejang. Ya, Iya, santai ya, Bang. Iya, kalau mau Samaan menyusul dari anak Batak nggak Kristen apa-apa. selalu diputar sana sini. Jadi Bukan, sebetulnya Bang. sudah benar. Enggak, bukan begitu loh, Dijelaskan Glory. sama Bang Immanuel tadi. Benar apa, Bang? Sekarang gini loh. Ketika ada surat-surat Paulus itu mulai dari Roma, Efesus, Korintus, Galatia, Filipi, Titus, Filemon, Tesalonika, sama Ibrani juga. Kamu tahu kan dasar-dasar inilah kemudian ada debat berpanjangan, yaitu dari surat-surat Paulus inilah tertuang Yesus itu Tuhan kan. Padahal Bang Glory, Paulus ini bukan tantenya Yesus, bukan anaknya Yesus, bukan kaki Yesus. Tiada kaitan sama Yesus karena dia ini orang Farisi. Yesus itu orang Bani Israel. Nah, sekarang gini. Pak Al, itu Tatkala- menurut bentar, Anda, Bang, bentar. itu menurut Tatkala ada Anda. narasi dari saya langsung Paulus, sanggah, karena kalau terlalu panjang waktunya juga. Ya, coba apa yang terlalu kamu susah. sanggah coba. Jadi Silakan. itu menurut Anda sesuai dengan keimanan Anda. Ya, sekarang Kalau coba menurut buktikan kami dengan Kristen ayat. sudah final. Karena dari Sebentar. Immanuel, kalau istrimu mau saya pakai bilang ya. Kalau istrimu mau saya perkosa bilang. Ya. wah, Lanjut, ini Bang. apa lagi host ini. Udah diam. Diam kau situ. Lanjut Bang Al Hidayah. Bos, kalau Kalau nggak kami nyaman, ini baik, berdata loh, saya Bang. turun. Matius 15:24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba Bani Israel yang hilang. Paulus, kisah para Rasul 24 nomor 5, dia orang Farisi, tokoh sekte dari Nasrani, orang Farisi dia. Nah, sekarang ketika ada suratnya Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan,
aku tanya, dari mana Paulus mendapat wahyu ini, keterangan ini? Dari siapa dia dapat? Baca yang OT nih. Tunggu, bentar. Dalam Alkitab kami, dalam Kisah Para Rasul sudah jelas. Mana, Bang? Paulus berjumpa Yesus sendiri, menjumpai Paulus dalam kemuliaannya. Karena ketika Bang, tolong Bang pakai ayatnya Rasul dulu, Paulus Bang. Di mana mau ayatnya itu? menganiaya gereja yang mula-mula, itu tujuannya Glory. kan menganiaya, Di mana meniadakan orang ayatnya itu, Kristen Bang? Yang aku mula-mulanya. tanya ini apa? Aku tanya, di manakah Yesus pernah memberi firman kepada Paulus bahwa dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa? Itulah aku tanya. Di mana ayatnya itu? Ayatnya ada banyak. Gimana, Ayatnya ada Bang? banyak. Satu aja coba, Salah- kasih tahu Bang. Salah satu dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus berjumpa dengan Paulus dalam kemuliaannya, itu kan jelas disampaikan bahwa dia akan Bagaimana Bang memberitakan. kami bilang, kami tahu jelas kalau kamu tidak ngomongin apa isinya? Dalam Kisah Para Rasul itu, Iya. Gimana isinya Kisah Para Rasul, Bang? Dan aku menjadi Tuhan gitu maksudnya. Akulah Tuhan, jangan sembahlah begitulah. aku. Itu termasuk apa? Mengolok. Bukan, Bang. Nanti kayak Aku Bang memikir-mikir loh itu Immanuel ayat tadi, itu di mana di itu mana? aku bilang. Mana? Mana yang geolog? Dan secara eksplisit pribadi bicara kalau Yesus itu Tuhan. Hah? Bagaimana? Iya, kan Paulus bilang toh di Ya, Roma menurut 14 kamu- nomor 9 kan menurut Paulus kamu bilang glory. secara tidak Iya, Bang Glory, eksplisit. begini loh. Surat Paulus Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, aku tanya, dari manakah Paulus mendapat wahyu ini? Dari mana Paulus dapat wahyu ini maksudnya? Ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam Kisah Para Rasul 13. Nah, bagus. Kisah Para Rasul 13, Bang, silakan, Bang. Coba bacakan, Iya, Bang. dalam ayatnya yang keempat dan seterusnya. Itu bisa dilihat. Ya, coba Bang, Yesus bahwa aku dengan- menjadi Tuhan kata Paulus, Bang. Kata Yesus. Silakan. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Enggak, bukan itu. Itu kalau itu basi sudah itu udah lama kalau itu. Cukup ini aja Itu dia menjadi Tuhan dan pertanyaan-pertanyaan Kristus dari katanya. apa ini Hidayat juga ini sudah tidak lazim. Sudah biasa dibahas di room-room manapun. Bukan, Bang. Ini perkataan Paulus loh. Kisah di Roma 14 nomor 9 kata Paulus gini. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan Iya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, yang aku tanya, dari manakah Paulus dapat ini gitu loh. iya, itu kan dia lihat dari realita, dari real yang terjadi. Di mana Paulus Apa yang melihat Yesus Yesus, buat. Bang? Di Dan salib itu. dalam kitab, semua kitab dalam murid-murid Yesus menyampaikan Semua Yohanes. kitab naik call lagi, ayo, biar nggak ngantuk. Nonton bola dapat cemilan terhitung mabuk kibung ya. Goblok. Bones Klam. Oh, kamera aku jadi dekat. Lucky kemana sih? Lucky sini Lucky. Tritunggal ajaran setan aja dibangga-banggain. Jangan satu ntar kena. Hah? Ntar kena. Loh, Tuhan nggak pernah ngajarin Tritunggal. Kalau iyalah, Tuhan nggak pernah ngajarkan Tritunggal. Gimana Tuhan ngajarin Tritunggal? Tritan kan gitu. Iya, Tuhan nggak pernah mengajarkan Tritunggal. Tuhan mengajarkan Tuhan itu Esa. Titik. Tunggal dia. Akulah satu-satunya. Tidak ada Allah sebelum aku dan tidak ada Allah setelah aku. Akulah satu-satunya. Tunggal. Kalau ada yang mengajarkan Tuhan tidak tunggal, ajaran setan. Bro Petra, salam malam. Belum tidur bro. Malam. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan ke kami?
Boleh bertanya? Boleh bro, sepuasnya kalau. Sebelum Muhammad jadi agama Islam, apa agama Muhammad? Nah, silakan Bang Gores Tatsugi. Agama Nabi Muhammad sebelum memeluk Islam apa? Macet. Bukan macet, males aja ngelayanin kamu. Gitu dikatain macet 8 kali. Jadi apa? Ya Muslim dia udah. Oh, Muslim. Benar. Muslim dia. Iya. Oh, jadi dia sebelum jadi Islam Muslim. Islam itu nggak datang dan diciptakan Nabi Muhammad, bro. Tapi Nabi Muhammad menyempurnakan risalah kenabian sebelumnya. Di mana datanya? Nggak sanggup disampaikan Yesus, karena Yesus kan bilang masih banyak hal yang dapat kusampaikan, Muslim, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Kan Yesus nggak sanggup nyampein semuanya. Nah, di mana dia datanya bahwa Muhammad Muslim? Ya, Muslim secara bahasa berserah diri, Nabi Muhammad Muslim. Berserah diri. Yesus belum jadi Kristen, agamanya apa, bro? Yesus? Ya, Yesus agamanya apa? Yesus tidak membawa agama. Oh. Tapi keselamatan. Enggak, Yesus sebelum jadi Kristen, dia agamanya apa? Emang Yesus ateis ya dia? Atau agnostik? Emang Yesus Kristen? Bukan seperti Allah. Allah kan punya agama. Kalau Allah punya agama, Tuhannya siapa? Jawab. Lo enggak jawab dulu, jawab dulu. Jawablah dulu. Yesus enggak Kristen. Lalu agamanya apa? Punya agama. Nah, kalau Yesus enggak punya agama, Yesus ateis. Tuhannya siapa? Yesus ateis. Nah, jawab dulu. Kalau Allah Yesus kan punya agama. Enggak jawab dulu, bener Yesus ateis. Yesus percaya kalau Yesus punya Tuhan mengatakan bahwa jawab dulu gantian. Habisin ku jawab, habisin ku jawab pertanyaan. Tidak membawa agama. Dah? Paham? Yesus ateis berarti. Nah, Yesus ateis. Yesus tidak mempunyai agama. Oke. Oh, ateis. Kalau mantap, ateis. Yesus kenapa lo jadi Kristen? Agama. Ateis. Kalau lo jadi Kristen, kalau Yesus ateis. Baru kali ini ada orang mengatakan Yesus ateis. Wah, parah ini. Enggak. Waduh. Yesus ateis. Kenapa lo jadi Kristen? Parah. Yesus ateis. Waduh. Parah, Yesus ateis. Ternyata Guardian. Parah. Ngapain lo jadi Kristen? Ternyata Yesus ateis. Parah. Agama. Agamanya Allahmu agama Islam. Ternyata Yesus ateis ya. Ternyata Yesus ateis ya. Loh, gimana sih? Coba jawab dulu. Lah, jawab dulu, bener ya? Berarti Yesus ateis. Sepakat dulu. Saya sudah katakan. Sepakat dulu, Yesus ateis kan? Nah, oke, sepakat ya, Yesus ateis. Sekarang gantian giliran namanya Tuhan tidak membawa agama. Oke, sekarang giliran lo, apa yang mau lo tanyain? Sekarang ketika Tuhanmu membawa agama, agamanya agama Islam, Tuhannya siapa? Allah. Loh, Allahmu Tuhannya juga. Tuhanku Allah. Tuhanmu kan membawa agama, agamanya agama Allahmu, agama Islam. Di mana Allah bawa agama itu, di mana ayat apa yang kau pakai? Nah, di mana Allah bawa agama? Tapi kamu katakan bahwa Allahmu mempunyai agama. Yesus ateis ya, Yesus ateis. Lalu Tuhannya siapa? Allah, maksud Allah memiliki agama itu Allah punya aturan yang digunakan untuk manusia. Itu maksudnya, bukan Allah itu diberi aturan. Agama itu kan artinya aturan. Bukan diberi aturan. Siapa yang bisa ngatur bahwa Tuhanmu Allah agamanya membawa agama Islam, menurunkan agama Islam. Mana Allah membawa agama Islam mana? Islam itu berasal dari Allah. Bukan membawa agama, gimana sih lu?
Islam itu dari Allah, artinya aturan. Buka Al-Maidah ayat 3 itu, buka Al-Maidah ayat 3 baca, aku kasih datanya. Sugi. Gimana? Sugi. Allahmu punya agama. Warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Maidah ayat 3 itu. Baca Al-Maidah. Allahmu punya agama. Ada Bang Jibril di bawah itu. Allahmu punya agama Islam. Lalu Tuhan Allah siapa? memiliki aturan. Agama itu aturan. Jadi Allah itu memiliki aturan yang digunakan untuk manusia. Bukan berarti Allah itu terkena aturan dia sendiri. Enggak. Itu loh Sugi. maksudnya. Sugi, Tuhanmu Allah menurunkan agama Islam. Sudah dijawab. Kalau entut itu ateis. Kau udah sepakat. Ya kan? Cos ateis kan? Ya udah. Jangan agamanya apa? Gini. Ya, Al-Maidah ayat 3 di situ dibilang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Udah, kata Allah itu. Koplak memang. Islam nggak diturunkan tapi disempurnakan Nabi Muhammad. Soalnya Islam sudah ada sejak awal. Sejak kapan? Sejak manusia pertama yang kita kenal. Di sini dikatakan ya bahwa Yesus ateis ya kalau menurutmu. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, dia tidak mempunyai agama. Oh, ateis. Iya, Yesus ateis. Tidak punya agama artinya ateis. Kalau tidak punya agama artinya ateis. Ya, Yesus ateis. Yesus Allahmu percaya punya Tuhan agama, enggak? agamanya Islam. Lalu Yesus Tuhan Allah percaya Tuhan siapa? enggak? Kalau enggak gitu merujuk ke antiteis ini, anti Tuhan Yesus. Jawab. Kamu sendiri mengakui. Jawab. Jawab. Kamu sendiri mengakui bahwa Allah agamanya agama Islam. Jawab. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dia beragama apa? Dan percaya siapa Tuhannya? Jawab. Jawab. Ya udah, pokoknya Yesus ateis, sudah. Ya kan? Setuju Yesus ateis. Itu memiliki agama. Jawab. Oh, berarti Yesus nggak memiliki agama? Oh, tidak. Oh, berarti ateis. Hanya manusia yang agama. Yesus ateis. Parah. Aduh. Parah. Ternyata Yesus ateis. Allahmu membawa agama Islam. Lalu Tuhan Allah siapa? Aduh. Yesus ateis, sudahlah, Gol. Mau dilayani dah, Gol. Aku malas ngelayanin orang kayak gini, Gol.